Baik, Bismillah. Terima kasih buat teman-teman yang udah check out wedding planner yang udah aku sediain ya. Di sini aku izin untuk memberikan tutorial bagaimana penggunaan wedding plannernya ya. Nah, setelah teman-teman check out itu nanti akan diarahkan ke halaman receipt ya. Di sini ada link yang bisa teman-teman akses gitu kan. Atau kalau enggak nanti setelah teman-teman check out kan itu memasukkan email. Nah, si receipt-nya juga dikirimkan ke email ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, di sini linknya kita klik, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mendownload ya, otomatis terdownload file PDF yang isinya itu adalah link akses. Nah, di sini ada 3 link akses ya. Ini untuk planner ya, wedding planner. Terus yang kedua untuk tutorial penggunaan di YouTube. Yang ketiga itu untuk ebook gratis yang bisa teman-teman akses. Nah, kita coba akses untuk ebooknya terlebih dahulu. Nah, ini otomatis teman-teman akan diarahkan untuk membuka ebooknya. Teman-teman bisa baca ya secara online, atau misalkan nanti mau dibaca secara offline itu bisa dulu di download di sini ya, disimpan dulu. Lalu kita coba akses untuk wedding plannernya, kita klik di sini. Lalu kita make a copy. Nah, ini tampilan awal ya. Teman-teman di sini bisa klik make a copy, terus simpan ke Google Drive teman-teman ya, foldernya. Nah, kita bisa pilih all location, my drive, select. Nah, ini kita rename dulu, misal wedding planner Angga dan Rizka. Nah, ini udah otomatis tersimpan ya di Google Drive teman-teman. Oke, untuk halaman pertama ini berisi info ya mengenai hari pernikahan. Nah, di sini kita bisa set, kita klik 2 kali. Ini misalkan tanggal 19 Desember ya. Nah, nanti terlihat nih hari tersisa sampai menuju 19 Desember itu sisa berapa hari lagi. Atau misalkan teman-teman mau mengadakan weddingnya di tahun 2026, misalkan tanggal 1 April ya, atau weekend ya. Nah, tanggal 5. Nah, ini sisa 162 hari lagi. Terus di sini diketikkan nama mempelai, nama calon pengantin perempuannya ya, nama mempelai perempuannya. Tadi kita sudah atur itu Rizka. Di sini Angga. Terus ini currency-nya ya. Ya, udah sediakan beberapa currency ya. Di sini udah ada dolar ya, rupiah. Ada juga dolar, pound sterling ya. Nah, ini kita cek dolar. Ini fungsinya apa? Nanti ketika ada perhitungan anggaran itu nanti bentuknya currency-nya uang gitu kan. Pun begitu kan kalau misalkan dipilih itu dolar, itu nanti perhitungannya dalam bentuk dolar. Oke. Terus di sini ada cek kolom untuk diisi ya. Ini gunanya untuk kita mengetahui sel mana saja sih yang bisa dirubah gitu kan. Nah, ini yang tanda biru ini berarti bisa untuk dirubah ya. Teman-teman bisa edit di sini ya. Terus ini ada hari pernikahan ya, seperti yang udah kita set tadi. Terus ini hari tersisa sampai dengan hari H. Terus di sini ada beberapa sheet yang bisa teman-teman pilih ya. Total ada 13 sheet ya. Nah, ini ketika kita pilih mulai ini, karena ini nggak akan berubah karena kita masih di halaman awal. Oke, kita lanjut ke daftar rangkuman, dashboard rangkuman. Nah, kita klik di sini. Ya, jadi untuk dashboard rangkuman ini
Jadi tidak ada sel yang bisa teman-teman isi ya. Di sini hanya berisi rangkuman mengenai sheet-sheet yang udah teman-teman isi di sheet berikutnya gitu kan, mengenai informasi-informasi yang udah teman-teman isi. Di sini ada rangkuman anggaran, rangkuman daftar tamu, rangkuman lokasi ya, terus kategori pengeluaran, rangkuman makanan dan minuman ya. Di sini juga ada rangkuman mengenai barang-barang bawaan yang akan teman-teman bawa pas hari H maupun pas bulan madu. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu sheet anggaran pernikahan. Kita cek kolom mana aja yang bisa diisi. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman bisa netapin anggarannya mau berapa. Misalkan 50 juta. 3, 1, 3. Nah, ini terlihat nih sisanya berapa gitu kan, yang terpakai berapa. Ini persentasenya terlihat, terus udah di spend kemana aja ya gitu kan. Nah, di sini untuk kategori-kategorinya bisa teman-teman isi di sini. Misal teman-teman mau isi keadaan darurat mungkin ya, atau mungkin dana darurat ya gitu. Nah, teman-teman mau anggarkan berapa, contoh misalkan 5 juta gitu. Nah, gitu. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal pilih nih, misalkan dana daruratnya pada saat acara itu terpakai gitu kan, terpakainya berapa nih, misalkan 4.500.000. Nah, di sini akan terlihat ya terupdate. Nah, sisanya berapa? 500.000. Lalu di sini juga terupdate ya. Terus di sini juga terupdate. Nah, di chartnya ya. Oke, next kita ke daftar tamu. Kita cek kolom mana aja ya, Excel mana aja yang bisa dipilih. Nah, jadi ini mengenai tamu-tamu yang mau teman-teman undang ya gitu kan. Ini semuanya bisa diisi ya untuk Excelnya. Contoh ya, kita tambahkan Ridwan. Nah, ini jumlah anak yang mau keluarganya bawa, atau teman-teman tahu nih mereka teman-teman temannya teman-teman itu tuh mau bawa berapa anak, seperti itu. Misal 2 ya. Nah, ini kan nanti di sini akan terupdate ya. Terus ini tamu dari pihak siapa gitu kan. Misal dari pengantin laki-laki ya. Sini contoh Jakarta. Nah, ini undangannya dikirim belum? Kalau udah bisa teman-teman checklist di sini ya. Nah, ini. Terus nah, kalau misalkan mereka ada konfirmasi, bisa kita checklist ya di sini gitu. Terus ini misalkan mereka ada alergi khusus ya terkait makanan gitu kan. Nah, kita masukin nih ke sini gitu. Gitu. Selanjutnya untuk pilihan lokasi. Oke, selanjutnya untuk pilihan lokasi, kita cek ya. Di sini ada 5 slot yang bisa teman-teman pilih. Ini ada nama lokasinya gitu kan. Misalkan gedung Serbaguna Jakarta gitu. Lokasinya di mana? Di Jakarta. @gmail. Ini contoh aja ya teman-teman. Ketersediaannya misal, nah ini klik 2 kali. Ada asuransi tidak? Kalau ada kita checklist. Terus area parkirnya bagaimana gitu kan. Terus biaya sewanya berapa? Misalkan 2.500.000. Sorry ya. Asuransi misal 500.000. Catering misalkan 15 juta ya. Oke, pernikahan 800.000.
pelayan minuman 1 juta. Busana misalkan mau sekalian busana ya bisa. Dekorasi misalkan 1 juta. Musik misalkan teman-teman gak mau ada musik. Hiburan misalkan 500.000 seperti itu. Nah teman-teman DP berapa nih gitu, kalau DP berapa ke lokasi tersebut. Misal udah DP 15 juta ya, sorry. Nah berarti di sini terlihat sisa pembayaran 6.800.000. Nah misalkan teman-teman mau pilih vendor yang kedua nih, nah teman-teman tinggal checklist di sini. Nah ini otomatis akan terupdate di dashboard rangkuman ya. Terus di sini teman-teman juga bisa tambahin ini untuk foto-fotonya ya. Oke, selanjutnya kita ke makanan dan minuman. Nah di bagian makanan dan minuman ini, nah ini sel yang bisa diisi ya gitu kan. Nah teman-teman masukin makanan-makanannya gitu kan di sebelah kiri. Terus teman-teman misal ketik di sini buah-buahan ya. Gitu. Harga satuannya berapa gitu kan, misalkan 1.000. Jumlahnya berapa? 1.000 pieces misalkan. Ya. Nah, ini nanti otomatis di sini terupdate, di sini terupdate. Nah, ini teman-teman bisa pilih gitu kan. Dia kategorinya masuk ke hidangan apa gitu kan. Hidangan pembuka kah, hidangan utama atau hidangan penutup gitu kan. Nah, dia masuknya ke hidangan penutup ya. Oke, kita checklist. Nah, ini otomatis bakalan terupdate ya. Nah, ini untuk kategori-kategorinya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke denah tempat duduk. Selanjutnya di sini, nah, ini teman-teman bisa masukin daftar tamu yang sebelumnya ada di daftar tamu ya. Di denah tempat duduk ini, teman-teman masukin daftar tamu yang memang sudah konfirmasi mau hadir gitu kan. Misal tadi Anggi ya. Mejanya meja berapa nih gitu kan, mau di set gitu kan, misal meja 2 ya, seperti itu. Nah ini terisi otomatis di sini meja 2. Selanjutnya kita ke checklist. Nah di bagian checklist ini teman-teman bisa isi ya tugas-tugas teman-teman sama pasangan gitu kan, yang mau dibagi atau apa aja gitu kan. Itu saya kasih slot mulai dari 12 bulan sebelumnya gitu kan, sampai dengan 1 minggu setelah, seperti itu. Misal kita isi ya di sini 2 bulan sebelumnya, misalkan teman-teman siapin fotokopi KK, fotokopi KTP. Nah tanggal jatuh temponya berapa gitu, teman-teman tinggal isi aja ya. Nah, di sini tinggal klik 2 kali. Februari misal tanggal 1 ya. Nah, ini penanggung jawabnya siapa gitu kan, bersama. Terus prioritasnya apa? Tinggi ya. Nah, ini kalau udah tinggal di checklist seperti itu. Selanjutnya urutan acara. Nah, di sini teman-teman bisa set ya dari mulai misalkan kedatangan keluarga tamu gitu kan, pembukaan acara, khutbatul hajj misalkan ya untuk yang muslim, terus dan seterusnya ya. Di sini tinggal di set aja jamnya ya. Misal ini setelah jam 7.45 misalkan sampai jam berarti kan dari 7.45 sampai jam 9 ya misalkan. Jam qabul itu sekitar setengah jam lah misalkan. Berarti 08.15 ya. Nah ini otomatis nih terupdate ya.
Misalkan teman-teman mau dibuat 2 hari ya, hari pertama itu untuk akad aja, hari kedua untuk resepsi bisa ya, seperti itu. Selanjutnya untuk daftar perlengkapan, nah kita checklist dulu ya di sini. Nah ini, jadi ini daftar barang-barang yang sekiranya teman-teman mau bawa pas hari H. Misalkan teman-teman pernikahannya itu mau di ballroom atau di hotel atau di resto dimanapun itu, jadi ada barang-barang yang pasti dibawa seperti itu ya. Contoh ya, untuk pengantin wanita misalkan ya, di sini kita isi obat pribadi misalkan ya. Terus apa lagi ya, misalkan pakaian ganti ya. Nah ini kalau misalkan sudah, tinggal di checklist seperti itu. Nah dia persentasenya berubah. Oke, selanjutnya untuk sheet pilihan vendor ya, kita checklist di sini. Nah ini sel yang bisa diisi ya. Nah ini misalkan kita select dulu kategorinya apa ya. Misalkan fotografi ya, teman-teman mau pilih dari vendor mana, Hijaz Pictura misal ya, nomor teleponnya 08 berapa gitu kan. Terus alamatnya di mana, misalkan di Depok, harganya berapa, misalkan 5 juta ya. Nah terus untuk DP misalkan 1.500.000 ya. Terus ketersediaannya bagaimana gitu kan, tersedia. Nah misalkan calon pengantin perempuan tuh menilai mereka punya rating berapa gitu kan. Nah dari pihak laki-laki berapa, seperti itu. Nah kalau sudah misalkan teman-teman mau fix pilih ini, tinggal di checklist di sini. Nah nanti muncul di sini gitu kan. Pun begitu dengan misalkan vendor-vendor yang lainnya gitu kan, seperti itu. Selanjutnya untuk kalender ya, kita cek. Nah ini, nah jadi ini mengenai kalender ya, ini bisa terlihat seperti ini untuk pembagian hari-harinya ya, dimana aja. Nah di sini teman-teman contoh bisa isi untuk tahunnya itu misalkan tahun 2025, terus April ya. Nah di sini kan tugasnya belum ada ya, kita isi misalkan ya tanggal 1 itu mesti beli seserahan. Nah ini untuk tanggalnya kita klik aja di sini 2 kali ya. Terus ini tugasnya untuk siapa gitu kan, misalkan untuk laki-laki ya. Selesai. Kalau selesai, teman-teman tinggal pilih di sini ya. Sorry, ini tanggalnya salah, 2026 ya. Kejauhan. Nah ini otomatis sudah terupdate ya di sini, seperti itu. Selanjutnya untuk hadiah dan ucapan terima kasih. Nah kita cek ya, siapa aja yang udah teman-teman ngasih hadiah ke teman-teman ya. Misal di sini Angga ya udah ngasih rice cooker. Terus misalkan teman-teman untuk yang ngasih kado itu mau ada berupa ucapan terima kasih atau apa, itu misalkan mau di ya gitu kan, isi ya atau tidak, seperti itu. Selanjutnya untuk bagian seserahan ya. Oke, selanjutnya untuk si seserahan ya, kita cek ya. Nah di sini teman-teman bisa nginput gitu kan, daftar barang-barang yang teman-teman mau bawa pas pada saat seserahan gitu kan. Ini contoh aja ya, udah saya input 5 barang gitu kan. Nah
kalau ini apakah konfirmasi sudah dibeli atau belum gitu kan. Sudah gitu kan. Nah, nanti dia terupdate ya persentasenya. Terus misalkan yang dibeli berapa, 5 gitu kan. Terus harga satuannya gitu kan. Teman-teman bisa isi di sini misalkan 100.000 ya. Sorry, lebihan banyak. Nah, ini terupdate ya. Terus di sini teman-teman bisa isi link checkout atau tokonya di mana gitu kan. Terus kalau ada note bisa diisi di sini seperti itu. Itu dia teman-teman untuk ke-13 sheetnya ya. Nah, terus teman-teman misalkan mau ngerjain bareng gitu kan sama calon pasangannya gitu kan. Ini tinggal di share aja ya, di copy link gitu kan ya. Nah, nanti teman-teman tinggal share linknya ke calon pasangan teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman. Makasih udah menonton. Semoga bermanfaat.